Polemik tentang bahasa roh. Kata polemik, menurut KBBI, adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Dalam dunia sastra, polemik adalah suatu bentuk tukar pikiran antara dua pihak yang berbeda paham tentang masalah sastra. Oleh karena itu, jika polemik itu berupa tulisan, maka ia sering disebut sebagai perang pena. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu polemikos yang berarti suasana, mirip perang. Definisi ini perlu kita pahami sebagai sebuah titik tolak pemikiran di dalam menyikapi polemik tentang bahasa roh yang kembali mencuat menghiasi jagat media sosial dalam beberapa waktu terakhir ini. Perlu disadari bahwa polemik tentang bahasa roh adalah sebuah realita yang sudah malang melintang sejak awal sejarah kekristenan. Contoh kasus yang paling fenomenal, yang terekam di dalam Alkitab, adalah kasus di Jemaat Korintus. 1 Korintus 12 ayat 14. Dan fenomena itu terus muncul secara berkelanjutan hingga sekarang. Keberlanjutan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan, perdebatan, antara doktrin penghentian, cesationisme dengan doktrin keberlanjutan, kontinuationisme. Perbedaan pandangan di antara kedua doktrin ini bertitik tolak dari perbedaan penafsiran terhadap 1 Korintus 13 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap." Kaum Casationis percaya bahwa yang dimaksud dengan istilah yang sempurna di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 tersebut adalah kanon PB. Oleh karena itu, menurut kaum Casationis, karunia bahasa roh telah berhenti sejak ditetapkannya kanon PB pada akhir abad keempat, sementara kaum Kontinuationis berkeyakinan bahwa saat datangnya yang sempurna, yang dimaksud di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 itu adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu manifestasi karunia-karunia Roh Kudus, termaksud karunia bahasa roh, akan terus terjadi secara berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya sendiri berkeyakinan kontinuationis. Alasannya sederhana, yakni bahwa gereja harus terus-menerus dibaharui sampai mencapai tingkat kesempurnaannya pada waktu Yesus dating kedua kali, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Untuk maksud ini maka firman dan Roh Kudus bekerja secara sinergis untuk membaharui setiap orang percaya dari waktu ke waktu. Yohanes 3 ayat 5-6, Titus 3 ayat 4-7. Roh Kudus akan terus bekerja secara nyata, lewat manifestasi karunia-karunia-Nya, guna mempersiapkan gereja di dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Catatan pendek ini lebih dimaksudkan untuk memberikan edukasi yang positif dan konstruktif, mendewasakan pemahaman orang percaya agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Efesus 4 ayat 11-15. Selamat beraktivitas, doa saya menyertai, Immanuel.